Sobat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portalis TV. Surfingnya itu bukan feodal sesungguhnya, itu adalah bahasa etika. Jadi bagaimana kita, ya sekali lagi itu sering orang mengatakan feodal itu, sesungguhnya tidak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Senang banget hari ini ketemu lagi di Bali Portalis.tv. Pastinya di Portal Time bersama saya Widya. Hari ini Widya sudah bersama dengan akademisi sastra Bali Udayana yang sekaligus merupakan direktur Bahasa Bali Wiki, yaitu Bapak Nale. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Widya. Punawi Gatra, Pak. Nggih, dados becik mungkin. Bagaimana Pak kesibukannya saat ini? Biasa sebagai seorang akademisi, kita paling mengajar, walaupun mengajar lewat daring, juga di komunitas Bahasa Bali Wiki dengan beberapa tenaga milenial yang kami miliki, juga terus berusaha mengembangkan bahasa Bali di dunia digital. Baik, membahas sedikit terkait bahasa Bali nih Pak. Oke. Nah, di era globalisasi ini tentunya seperti masyarakat itu lebih gencar untuk belajar bahasa asing. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut? Tidak salah sih, sepanjang begini, bagi orang Bali ya terutama, karena Bali sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat wajar. Jadi kaum muda kita belajar bahasa asing itu sangat wajar. Nah, melihat kenyataan Bali seperti itu, kalau kita hubungkan dengan Bali secara keseluruhan yang memiliki budaya yang sangat tinggi dan memiliki kekhasan yang luar biasa, terutama dari segi bahasanya ya. Jadi sebelum saya menjawab itu, bahwa Bali itu sungguh luar biasa. Dia sebuah pulau, Pulau Bali, provinsinya Bali, dia memiliki bahasa Bali, dia memiliki aksara tersendiri, aksara Bali, kan khas jadinya. Jadi sesungguhnya seperti itu. Jadi sebagai tujuan wisata sah-sah saja kaum muda kita di Bali untuk belajar bahasa asing. Jadi untuk mencerminkan dia ini sebagai orang Bali, tentu mereka harus tetap menggunakan bahasa Bali di rumahnya, paling tidak di rumahnya, terus bergaul dengan tetangganya dan sebagainya, untuk mencerminkan sebagai orang Bali, untuk menunjukkan kebaliannya. Jadi itu. Kalau untuk eksistensinya itu bagaimana Pak bahasa Bali sendiri? Karena memang wajar kita untuk belajar bahasa asing, tapi alangkah lebih baiknya ya kalau kita bisa menguasai bahasa ibu kita sendiri ya Pak ya. Sangat baik. Begini, bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama yang dikuasai oleh seseorang. Nah, ini tentunya kalau di Bali sebaiknya untuk bahasa ibu kita bahasa Bali. Sebab ketika kita nanti akan belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa asing misalnya untuk kepentingan kerja di bidang pariwisata, itu untuk mempelajarinya akan lebih mudah belajar bahasa asing. Karena media untuk itu banyak. Dibandingkan ketika kita tidak berbahasa ibu bahasa Bali, ketika sudah dewasa, sudah tua apalagi, terjun mengadak, membanjar, mau belajar dari nol bahasa Bali akan lebih sulit. Karena media untuk itu sudah jarang. Coba aja lihat sekarang. Radio berapa jam sih menyiarkan bahasa Bali? Televisi cuma 1 jam dalam 1 hari. Koran seminggu sekali dalam hanya beberapa halaman saja. Media elektronik yang lain, misalnya internet, sudah sangat jarang, pengantarnya hampir semua bahasa Inggris kecuali Google ada bahasa Balinya. Berarti seiring berjalannya globalisasi atau era digitalisasi ini,
kita lebih susah ya untuk mengakses bahasa Bali itu sendiri? Sebenarnya sekarang tidak susah lagi karena banyak akses-akses digital, akses-akses dunia maya untuk mengakses bahasa Bali dan sudah beragam walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau untuk tantangan sendirinya itu untuk menjaga eksistensinya. Ya. Ya, jadi begini, keberadaan bahasa Bali seperti yang sudah sering saya katakan sekarang ini di zaman boleh dikatakan orang sudah semuanya tahu kan, zaman global seperti ini, di satu sisi ada yang mengatakan bahwa bahasa Bali itu masih tetap eksis. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa bahasa Bali dalam artian bahasa itu adalah ada bahasa sendiri, aksaranya ataupun sastranya sudah diambang kepunahan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi menurut saya pribadi melihat keadaan bahasa Bali yang sekarang, sesungguhnya bahasa Bali itu terancam. Dalam keadaan terancam, dalam artian bahasa Bali terdesak oleh nasionalisasi di berbagai ranah, jadi kebijakan nasional dan internasionalisasi di ranah-ranah yang lain. Jadi sebagai bagian NKRI tentu kita tidak akan bisa lepas dari penggunaan bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan dari segi dunia pariwisata kita seperti apa yang dikatakan tadi memerlukan pengetahuan ataupun keterampilan tentang bahasa asing untuk menunjang karir maupun kerja di dunia pariwisata itu. Nah, itu keterancaman itulah yang menyebabkan bahasa Bali terancam sehingga kedudukan dan fungsinya di masyarakat sudah mulai bergeser. Anak-anak Bali ataupun anak-anak muda Bali sudah kemampuan berbahasa Balinya sudah semakin menurun. Nah, dengan keterancaman inilah yang menyebabkan kita harus selalu menggelorakan, membuat bahasa Bali itu tetap eksis gitu. Jadi bahasa Bali itu mulai terancam gitu ya? Menurut saya terancam. Tapi tetap kita harus berusaha mengatasi ancaman itu supaya bahasa Bali itu tetap eksis. Ya. Baik, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan, Pak? Begini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, harus memiliki penutur, kan kita sudah kan, pasti itu penutur bahasa Bali kita masih ada. Itu yang menyebabkan keterancamannya sedikit terobati. Kalau anggap ini yang mengancam ini penyakit gitu loh. Jadi masih bisa sedikit mengobati, kita masih memiliki penutur-penutur yang handal ya. Yang kedua, ini bagaimana sekarang membangkitkan sikap bangga, sikap memiliki pada masyarakat kita. Kengken caranya banyak iraga demen bahasa Bali. Bahwa kita punya aset yang sangat berharga ini. Seperti yang tadi, hanya kita memiliki bahasa sendiri, aksaranya sendiri. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tidak punya aksara Inggris. Nah, itu kan kebanggaan bagi kita, bahasa Bali dalam artian luas. Bagaimana membangunkan rasa bangga ini ya, supaya juga bahasa Bali itu tidak bergeser. Itu yang sungguh mengancam itu. Sehingga nanti mengatasi ancaman ini yang saya katakan penyakit tadi ini perlu pewarisan. Harus bahasa itu diwariskan kalau tidak mau punah. Gitu. Dan harus dibiasakan ya. Ya memang pewarisan itu kan dari awal, bahwa ketika seorang Bali memiliki putra dan putrinya dari awal, ajarkan bahasa Bali sedari awal menjadi bahasa ibunya, sehingga seperti saya katakan akan mudah dia nanti di sekolah menyesuaikan belajar bahasa yang lain. Jadi karena bahasa Bali itu bahasa budaya awalnya, jadi termasuk etika di sana, menyampaikan kapan dia membilang ake, icang, tiang, cai,
nyai, gitu kan? Dia di sanalah bahasa budaya, bahasa etikanya di sana, bahasa etis dan estetisnya di sana, gitu. Jadi makanya dia harus diwariskan. Jadi kalau itu tidak diwariskan, keterancaman itu akan semakin berbahaya. Dan akan sedikit orang yang menuturkan atau memakai bahasa Bali itu. Itu maksudnya. Jadi harus terus diwariskan, kita gelorakan, kita sampaikan terus itu. Baik, jadi harus diwariskan. Diwariskan. Supaya terus ada. Kalau tidak begitu penuturnya hilang, berkurang sama dengan bahasa-bahasa di Indonesia Timur. Hanya sekitar 12 orang penuturnya yang lama-lama menyusut hilang, ya bahasanya hilang. Selain ancaman yang tadi Bapak sampaikan, apakah penggunaan sourcing bahasa itu termasuk salah satu ancaman yang ada? Ya, nah, itu juga salah satu dari faktor internal bahasa Bali sendiri. Jadi dari dalam bahasa Bali sendiri itu ada beberapa kesulitan lah kalau tidak kita biasakan untuk menggunakannya. Nah itu berkaitan erat nanti juga bahasa Bali itu harus diajarkan di sekolah. Nah, ketika bahasa Bali itu diajarkan, peran guru ini penting, peran bahan ajar, peran kurikulum, supaya nanti pelajaran bahasa Bali di sekolah ini tidak memberatkan siswa. Jadi siswa itu tidak merasa terbebani. Jadi bagaimana caranya sekarang anak-anak sekolah itu kalau bahasa Balinya pangdemen ya belajar bahasa Bali gitu. Makanya pelajarannya itu harus disesuaikan dengan tingkatan-tingkatannya, penguasaan aksaranya sampai di mana sih yang SD kelas 1 atau kelas 3 itu, apakah aksara-aksara yang seperti apa, seperti tadi bahasa halus yang seperti apa yang mereka harus kuasai. Beda nanti pengajarannya di tingkat bahasa halus SD dengan yang di SMA. Nah, pangton raris begini, ane patut ajaina di perguruan tinggi ataupun di SMA tingkat kelas SMA diajarkan di tingkat SD. Nah ini perlu pengaturan kurikulum yang tepat. Berarti harus sesuai tingkat. Iya, ini ya bahasa Bali ini kan harus diajarkan memang. Harus diajarkan supaya keterancaman ini penyakit yang menggerogoti bahasa Bali ini bisa diobati itu, keterancaman itu. Baik, sebelum lanjut kita minum dulu Pak. Oke. Ada suk semua ini ya. Ya. Jadi seperti itu, jadi dia harus diwariskan turun-temurun sehingga penuturnya tidak berkurang. Dan itu nanti ketika dia sudah mulai belajar bahasa, mempunyai rasa memiliki, dia diajarkan senang dulu dengan bahasanya. Itulah dari awalnya. Karena juga harus diberitahu bahwa bahasa Bali itu dia ada sourcingnya itu bukan feodal sesungguhnya. Itu adalah bahasa etika. Jadi bagaimana kita, ya sekali lagi itu sering orang mengatakan feodal itu, sesungguhnya tidak. Dia harus etikanya di sana. Jadi ketika berbicara dengan orang yang tidak dikenal seperti itu, dengan orang tua, dengan orang suci atau sulingih, kan beda bahasanya. Nah itu sesungguhnya bukan feodalnya yang dicari. Karena bahasa Bali sekarang sudah jauh berbeda dengan bahasa Bali yang dulu. Menarik sekali Pak ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke aksara Pak. Ya. Kalau menurut Bapak, gimana pendapat Bapak terkait dengan masyarakat? Apakah bisa untuk memahami aksara Bali itu? Begini. Bahasa Bali yang memiliki keistimewaan, memiliki aksaranya sendiri itu memang harus tetap kita banggakan dan kita lestarikan dan kembangkan. Gitu. Awalnya kan aksara Bali itu kan ditulis di tembaga, di prasasti dan terakhir di lontar. Dan sekarang kan sudah di komputer. Orang belajar aksara Bali tidak harus lagi membaca lontar, di komputer pun bisa sekarang. Dan lontar-lontar juga sudah banyak didigitalisasi. Sehingga ketika orang melihat lontar, tidak fisik lontarnya yang dilihat, tapi hasil digitalnya. Nah, jadi aksara Bali ini sesungguhnya sebuah peradaban, hasil sebuah peradaban manusia Bali. Jadi
memiliki fungsi yang luar biasa, dan itu tidak semasa. Nah, ini karena kaitannya dengan fungsi bahasa Bali yang tidak hanya semata-mata untuk fungsi komunikasi alat tulis biasa seperti huruf Latin begitu kan, tidak semata-mata untuk komunikasi tulis seperti itu saja, karena bahasa Bali memiliki fungsi religi, jadi dia mengandung nilai-nilai religius. Itu sebabnya bahasa Bali memang harus terus diwariskan juga sebagai bagian dari sebuah bahasa. Misalnya nih, ketika orang melaspas sanggah atau mau membuat sanggah aja dulu, lepas suci kan ada apa namanya, pendeman itu kan, batu dasar pelinggih itu kan nggak main-main, itu kan bukan aksara Latin dipakai kan, bukan huruf Latin, kan aksara Bali digunakan di sana karena memiliki nilai magis atau religius tertentu. Dan ketika akan diplaspas begitu, misalnya ada kain itu yang namanya ulap-ulap. Pernah nggak melihat ulap-ulap? Ya kan, iya kan aksaranya kan aksara Bali, tak ada huruf Latin kan. Iya. Nah itu sebabnya yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan orang Bali atau masyarakat Bali. Jadi ya harus tetap kita ajarkan, include dalam sebuah pelajaran bahasa. Dan kita harus berbangga Pak ya sebagai orang Bali, karena kita punya simbol itu. Ya, yang jelek ampun orang tiang, ya bukan jelek semuanya. Mungkin orang tidak akan tahu bahwa kita lahir sebagai orang Bali dibungkus oleh aksara. Hari-harinya juga ditanam kan, sudah kamula itu nutung kambuan, telu bulanan, ngotonin, metatah, menek bajang, nganten, mati, ngaben kan, nyekah, itu terakhir kembali dengan aksaranya. Jadi kita datang ke dunia dan kembali ke Tuhan, ke asalnya ya dengan aksara itu. Karena di dalam, menurut filosofi aksara Bali itu ada di semua bagian tubuh kita, dan itu harus kembali dengan aksara-aksara suci itu. Maknanya dalam. Iya, makanya kita harus paham bahwa kita itu dibungkus oleh aksara, lahir dari aksara, pertemuan Purusa Perdana itu kan, dari ibu dan bapak, ya simbolnya aksara yang dua itu, ang dan ah itu, bapak dan ibu, bapa akasa, ibu pertiwi, ya kembali nanti akan ke sana dengan aksara. Jadi semua, coba nanti lihat sekah itu, kalau orang nyekah coba lihat di cenananya itu apa, ada huruf Latin nggak? Nah, huruf Bali yang mengembalikan kita ke sana. Itu maksudnya. Jadi itu pentingnya aksara Bali bagi orang Bali, tidak tergantikan dalam proses keagamaan kehindu-baliannya. Ya. Kemudian untuk harapan kedepannya nih dari Pak Nala sendiri terkait dengan perkembangan penggunaan bahasa Bali di Provinsi Bali ini. Begini, ke depan sekali lagi kita harus tetap mewariskan bahasa itu, menggunakan bahasa itu terutama di saat yang tepat. Nah ini penggunaan bahasa Bali pada saat yang tepat, misalnya ketika teman akrab gitu, misalnya nggak perlu lagi mau bahasa halus kan begitu kan. Nah bahasa halus itu hanya untuk pertemuan-pertemuan resmi. Jadi ketika kita berbicara dengan teman yang sudah akrab, ya biasa dengan bahasa yang handap, bahkan ada yang kasar di daerah itu, gunakan saja. Jangan takut menggunakan bahasa Bali karena salah berbahasa, dalam artian Angga Hunggu itu tidak akan pernah kita masuk penjara kan. itu jangan takut kalau mau belajar bahasa Bali seperti itu, sebab begitu nanti kita sebagai kerama Bali tedun membanja, tedun medesa adat, ya sangkepan otomatis akan membahasa Bali kan. Nah itu jadi kita terus wariskan, terus gunakan, kita kembangkan bahasa, aksara, dan sastra Bali itu melalui media elektronik, di dunia digital ini, sehingga bahasa Bali itu dikenal. Dan saya juga berpesan kepada Semeton Bali Sarang Sami, Titiang di Bahasa Bali Wiki sudah mengembangkan itu sejak 2011 dan mendapatkan pengakuan penghargaan dari UNESCO bahwa bahasa Bali itu harus tetap hidup di tengah ancaman bahasa nasional dan bahasa asing gitu. Jadi di Bahasa Bali Wiki
Itu ada bermacam-macam ya, saya sampaikan ini di dunia digital ya pengembangannya. Kita harus juga mengarah ke sana. Bahasa Bali itu sudah dipelajari di 80 lebih negara. Nanti sebutan Bali jangan kaget. Kalau sekian tahun lagi ada tamu asing datang ke Bali sudah bisa bahasa Bali karena dia belajar lewat dunia digital. Karena di sana ada video-video bagaimana cara mengucapkan kata-kata bahasa Bali, kalimat-kalimat bahasa Bali, sehingga mereka nanti akan mungkin bisa lebih pintar mereka karena dia belajar bahasa lewat dunia maya itu. Karena kita tahu kan sekarang tanpa sekat kan kemana-mana, dan ke depan pembelajaran bahasa Bali harus seperti itu karena anak-anak lebih senang dengan gadgetnya sekarang. Nah, jadi dia di mana-mana ya maksimalkan itu. Ya. Jadi kita jangan sampai teknologi itu menghancurkan bahasa Bali kita, tetapi kita manfaatkan teknologi itu untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Bali kita. Itu. Baik, itu dia. Sahabat cerdas, jadi kita tuh harus mewariskan ya. Ya, itu yang pertama. Membiasakan untuk bahasa Bali, karena kalau bukan orang Bali, siapa lagi gitu kan yang bisa melestarikan bahasa Bali. Ya udah, terima kasih Pak Nala untuk waktu dan sharingnya. Next time kita ngobrol lagi perihal bahasa Bali. Kang yang kirang langkung nggak sapunikeun. Itu kurang lebih seperti itu. Yes. Jadi, terima kasih. Baik sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya dengan Bapak Nala selaku akademisi Sastra Bali Udayana dan juga sebagai direktur Bahasa Bali Wiki. Jadi semoga bermanfaat ya untuk sahabat cerdas semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel dari Portal News TV. Dan jangan lupa saksikan terus Portal Time dengan topik cerdas lainnya. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.